Selamat pagi. Pagi Kak, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oh iya, ada yang bisa kakak bantu? Iya Kak, sebenarnya saya punya sedikit masalah. Baik, silahkan disampaikan. Tidak perlu merasa khawatir, karena saya di sini diikat oleh kode etik untuk menjaga rahasia dan menjamin privasi konseling. Jadi apapun yang kamu sampaikan di sini akan menjadi informasi rahasia bagi kita berdua. Iya Kak, sebenarnya saya dari dulu mau bertemu dengan Kakak untuk berkonsultasi. Namun saya masih ragu untuk bercerita kepada Kakak. Oh, seperti itu ya. Tapi apakah sekarang Erni sudah tidak ragu lagi untuk bercerita? Iya Kak, untuk sekarang saya sudah merasa yakin untuk menceritakannya. Iya Kak, untuk sekarang saya sudah merasa yakin untuk menceritakannya karena masalah yang saya hadapi ini sudah semakin rumit. Ya baik, kakak paham apa yang Erni rasakan. Nampaknya permasalahan yang Erni hadapi sangat rumit ya. Iya Kak, saya bingung, saya kesal dan entah kemana saya harus gimana juga. Tapi Erni sudah pernah bertanya sebelumnya apa alasan mereka memarahi Erni? Gimana ini ya? Oh, jadi Ernest sekarang Oh, merasa iya. kesal. Oh, jadi Erni sekarang merasa kesal. Sebenarnya apa yang membuat Erni merasa kesal? Iya Kak, saya merasa kesal kepada orang tua saya. Kenapa saya malah dimarahi untuk ikut ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler. Dan iya Kak, saya merasa kesal kepada orang tua saya. Kenapa saya dimarahi untuk ikut ekstrakurikuler paskibra? Padahal kan itu hal yang positif. Baik, jadi Erni selama ini mengikuti ekstrakurikuler paskibraka, tapi orang tua Erni tidak mendukung ya. Iya Kak, saya ikut paskibra. Baik, jadi Erni selama ini mengikuti ekstrakurikuler paskibraka, tetapi orang tua Erni tidak mendukungnya. Iya Kak, saya ikut paskibra, tetapi prestasi akademik saya tetap bagus kok. Tapi Erni sudah pernah bertanya belum apa alasan mereka memarahi Erni ketika ikut paskibraka? Iya Kak, Mama pernah bilang waktu Mama marahin aku, katanya udah ngapain sih kamu ikut paskibra? Jadi anak itu jangan hanya pintar di sekolah aja, kamu juga harus bantuin orang tua di rumah, apalagi kamu anak perempuan. Nah, dari ucapan itu seolah-olah selama ini saya nggak pernah bantuin Mama di rumah Kak. Padahal kan aku juga suka bantu kok dikit-dikit. Aku tuh paling gak suka dilarang, apalagi kalau hal itu positif bagi aku. Iya, jadi Mama Erni melarang ikut untuk paskibraka karena dia ingin Erni lebih sering membantu orang tua di rumah. Tapi dengan sikap orang tua Erni yang seperti itu, apakah Erni merasa kesal dan merasa tertekan? Padahal menurut Erni apa yang Erni lakukan adalah hal yang positif. Iya Kak, pokoknya kayak gitu. Tapi aku bingung gimana biar Mama bisa ngertiin posisinya aku. Biar aku tetap aktif di paskibra dan juga Mama tidak marah-marah terus padaku. Jadi Mama Erni memarahi Erni karena Erni tidak bisa mengatur waktu, sehingga waktu yang Erni habiskan lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Iya Kak, saya menyadari waktu saya di sekolah memang lebih banyak. Tapi kan saya juga butuh pengetahuan dan pengalaman di luar mata pelajaran. Dan saya rasa itu juga penting untuk bekal di masa depan saya. Tetapi saya tidak berani mengatakan langsung kepada mama saya. Kamu menyadari bahwa kamu belum bisa mengatur waktu antara di sekolah dan di rumah. Karena menurut Erni, pengalaman dan pengetahuan di luar rumah sangat dibutuhkan. Kalau begitu, Erni merasa apa yang Erni lakukan selama ini benar dan orang tua Erni itu tidak memahami Erni.
Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir orang tua saya ada benarnya juga, Kak. Mungkin mereka khawatir kalau saya terlalu banyak di luar rumah. Apalagi kan saya anak perempuan ya. Eh, tapi terkadang saya merasa orang tua saya itu tidak memahami dan mendukung apa yang menjadi hobi saya. Jadi kamu merasa orang tua kamu tidak memahami keinginan kamu. Tapi apakah kamu juga pernah memahami perasaan orang tua kamu? Iya sih Kak, sebagai anak saya merasa belum bisa memahami perasaan orang tua saya dan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan saya masih mementingkan egonya saya. Tadi kamu mengatakan belum bisa memahami perasaan dan keinginan orang tua kamu. Tapi kamu belum melakukan apa-apa untuk ini. Benar, saya merasa belum memahami orang tua saya dan saya ingin mencoba untuk itu. Nah, sekarang sepertinya kamu ingin mencoba memahami perasaan dan keinginan orang tua kamu. Iya Kak, saya akan berusaha mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan paskibra dan membantu mama di rumah. Nah, sekarang harapan Erni untuk kedepannya seperti apa? Saya sih inginnya mama membolehin saya ikut kegiatan paskibra dan saya juga harus bisa membagi waktu antara sekolah dengan di rumah. Kemudian saya juga ingin memahami keinginan orang tua saya. Nah, sekarang untuk merealisasikan harapan kamu, apa yang selanjutnya kamu lakukan? Saya akan mencoba meminta izin kepada orang tua untuk mengikuti paskibra. Saya juga akan meluangkan waktu lebih banyak di rumah dan membuat orang tua saya bangga. Nah, coba sekarang kamu umpamakan di depan kamu ada mama kamu. Nah, utarakan bagaimana cara kamu meminta izin untuk mengikuti paskibraka. Nah, bagaimana perasaannya Erni sekarang setelah mengutarakan perasaan Erni melalui kursi kosong? Iya Kak, saya sekarang sudah merasa lebih memiliki keberanian untuk mengutarakan keinginan saya. Bagaimana jika ibu memberikan pekerjaan untuk dibawa ke rumah agar kakak dapat mengetahui sejauh mana kamu bisa menjalankan program yang direalisasikan? Iya baiklah Kak, jadi apa yang harus saya lakukan? Kakak akan memberikan buku yang harus kamu isi dengan hal-hal yang akan kamu lakukan di rumah sesuai dengan program yang telah kamu rencanakan sebelumnya. Iya Kak, saya mengerti. Saya akan melakukannya. Baik, selanjutnya berapa waktu yang akan kamu luangkan? Saya akan meluangkan waktu dalam seminggu sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Kemudian untuk perharinya maksimal pada waktu maghrib sudah pulang ke rumah sehingga bisa makan malam di rumah. Kamu akan melakukan penjadwalan sekali dalam seminggu dan setiap malam hari. Kemudian ibu kakak masih mau memantau dalam 2 minggu tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Iya baiklah Kak, saya akan berusaha dalam 2 minggu tersebut. Kemudian dari program yang telah kita rencanakan, langkah-langkah apa saja yang akan kamu lakukan? Pertama itu saya akan meyakinkan dulu kedua orang tua saya dan meminta izin baik-baik untuk mengikuti paskibra. Kemudian saya akan mengurangi kegiatan saja di paskibra, meluangkan waktu bersama keluarga dan membantu pekerjaan rumah, dan juga membuktikan bahwa saya bisa berprestasi di dalam akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang kita tiba pada bagian paling sulit, yaitu mempertimbangkan cara-cara melaksanakan alternatif. Apakah alternatif itu bisa menolong kamu mencapai tujuan atau memahami diri dan merasa lebih enak terhadap diri sendiri? Iya Kak. Nah, langkah apa yang akan kamu ambil untuk mencapai itu?
Saya dapat meluangkan waktu dalam seminggu sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, kakak ingin tahu kekuatan apa yang kamu miliki sehingga bisa membantu mengatasi keterbatasan waktu kamu. Baik Kak, jadi saya itu suka belajar dan memperjuangkan sesuatu yang sudah saya tetapkan. Saya mungkin juga perlu mengatur waktu yang lebih baik. Apakah ada seseorang yang perlu dilibatkan? Saya rasa ada Kak. Tentu saya butuh konsultasi lebih lanjut dengan Kakak sebagai konselornya saya. Saya juga akan bicara dengan orang tua terkait mengikuti latihan pengembangan diri. Baik, jadi kamu menghubungi saya lagi kapan saja selama jam-jam sekolah, ya. Apakah langkah pertama yang akan kamu ambil setelah pertemuan ini? Mungkin langkah yang akan saya ambil yaitu sepulang rumah nanti saya mencoba untuk berbicara dengan orang tua saya dulu untuk meminta izin kepada orang tua agar dapat mengikuti paskibraka. Saya juga akan meluangkan waktu untuk lebih banyak di rumah dan membuat orang tua saya bangga. Baik, apakah masih ada yang dikonsultasikan lagi? Saya kira sudah cukup dulu Kak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Kakak membicarakan masalah saya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita, kamu bisa simpulkan apa saja yang bisa diperoleh dari sesi konseling ini. Saya telah mengetahui problem utama saya, yaitu saya belum bisa mengatur waktu antara di sekolah dengan di rumah. Dan saya akan mengatasi problem ini dengan berusaha untuk mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan paskibraka dan membantu mama di rumah. Jadi, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Iya Kak, Gimana perasaanmu sekarang? Apakah konseling ini cukup membantu? sekarang ini saya menjadi lebih optimis menghadapi masalah saya. Konseling ini juga sangat membantu saya mencari dan menemukan solusi terbaik. Kamu tinggal berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang sudah diambil, ya. Iya Kak, saya akan berusaha mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan bantuannya Kakak. Maaf, saya pamit dulu ya Kak. Ya. Assalamualaikum.